Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih di bab pecahan untuk membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkalian bilangan pecahan. Nah, seperti yang kita tahu, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, nanti untuk perkalian bilangan pecahan itu terbagi dari berbagai macam bentuk. Yang pertama yang kita akan bahas adalah perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Misalkan di sini Butia ada contoh, ibu membuat sebuah kue bolu. Kue bolu tersebut ibu berikan untuk ketiga anaknya. Ketiga anaknya. Apabila setiap anak makan 1/4 bagian dari bolu, maka berapa bagian bolu yang termakan? Nah, sekarang ilustrasinya, setiap anak makan 1/4 bagian roti. Anak kedua 1/4 juga. Anak ketiga 1/4 bagian roti. Nah, maka bisa kita tulis dengan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sebanyak 3 kali. Karena ibu memberikan untuk ketiga anaknya. Nah, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Ini bentuk penjumlahan, pembilangnya sudah sama, penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3. Maka hasilnya adalah 3/4. Nah, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 dapat kita tulis dalam bentuk perkalian. Nah, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 1/4. Jadi, bentuknya adalah 3 dikali 1 dibagi 4. Hasilnya maka 3/4. Sama. Jadi, ini berdasarkan konsep. Nah, ini cara menghitung perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa. Seperti ini, mudah ya. Jadi, bolu yang termakan 3/4 bagian. Seperti itu. Nah, maka cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat, kemudian dibagi dengan penyebut. Maka rumusnya A dikali C per B sama dengan AC per B. Mudah ya? Nah, untuk bentuk perkalian bilangan pecahan lainnya yaitu perkalian bilangan pecahan biasa. Nah, untuk mengalihkan bilangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Di sini ada A per B dikalikan dengan C per D, itu sama dengan pembilang dikali pembilang, atas kali atas, A dikali C sama dengan AC, dan penyebut dikalikan dengan penyebut, B dikali D, hasilnya BD. Contohnya, di sini Butia punya 1/2 dikali 3/4. 1 dikali 3 atau pembilang dikali pembilang, 1 kali 3, penyebut dikali penyebut. Maka 1 dikali 3, 2 dikali 4. Atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya adalah 3/8. Mudah ya? Hanya atas kali atas, bawah dikalikan dengan bawah. Nah, yang ketiga itu perkalian bilangan pecahan campuran. Cara menghitung perkalian bilangan pecahan campuran itu sama dengan menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Yang ini. Hanya saja, sebelum mengalihkan kedua bilangan, kalian harus mengubah terlebih dahulu bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Contohnya, 2 1/2 dikalikan dengan 1 3/4 itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Ya, dikalikan dulu baru dijumlahkan dengan yang atasnya. Penyebutnya tetap.
Yang ini juga sama. 1 dikali 4 ditambah 3. Penyebutnya tetap. Maka 2 dikali 2 hasilnya 4. Tambah 1, 5. Jadi 5 per 2 dikalikan dengan 1 kali 4. 4 ditambah 3, 7. 7 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal terapkan yang perkalian bilangan pecahan biasa ini. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. 5 dikali 7 hasilnya 35. 2 dikali 4, 8. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita lihat, ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Seperti yang pernah kita bahas kemarin. Jadi 35 dibagi 8 berapa? Hasilnya 4. Karena 4 dikali 8 hasilnya 32. Kita kurangi, ternyata sisanya adalah 3. Maka kalau sudah seperti ini, kita tulis dengan 4 yang di atas ini, hasilnya kita taruh di paling depan. Sisanya kita taruh di atas dan penyebutnya dari pembaginya. Jadi hasilnya adalah 4, 3 per 8. Seperti itu, mudah ya untuk perkalian bilangan pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian bilangan pecahan. Nah, pembagian bilangan pecahan ini juga terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan biasa. Nah, pada prinsipnya, pembagian bilangan pecahan itu sama dengan perkalian bilangan pecahan. Yang membedakan adalah pada pembagian bilangan pecahan, posisi pembilang dan penyebut dibalik. Dan ini pernah kalian pelajari juga saat kalian masih di SD, termasuk konsepnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 5 per 6 dibagi 3 per 7. Nah, ini kita rubah menjadi perkalian. Tetapi pada pembagiannya, yang ini, pembaginya ini, penyebut dan pembilangnya ini dibalik. Maka posisinya menjadi 5 per 6 dikali 7 per 3. Pembilangnya jadi penyebut yang di sini jadi pembilang. Nah, kalau sudah seperti ini, maka atas kali atas, bawah dikali bawah. 5 dikali 7, 35. 6 dikali 3, 18. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya, ini sudah selesai. Tetapi dilihat pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka kita rubah menjadi pecahan campuran. 35 dibagi 18, hasilnya adalah 1. 1 dikali 18, 18. Kita kurangi, ternyata sisanya adalah 17. 17 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 18 ya. Maka hasilnya adalah 1 ini ditaruh paling depan, 18 menjadi penyebut, dan pembilangnya adalah sisanya. Jadi hasilnya adalah 117 per 18. Seperti itu ya. Untuk yang kedua, yaitu pembagian bilangan pecahan campuran. Nah, langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian bilangan pecahan campuran, yang pertama adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya, posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nanti sama. Contoh saja dulu ya. Contohnya Butia ada soal 2, 3 per 4 dibagi 1, 3 per 5. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Maka 2 dikali 4 ditambah 3. Yang ini 1 dikali 5 ditambah 3. Ya. 2 dikali 4 hasilnya 8 ditambah 3, 11. 4-nya tetap. Nah, yang ini 1 dikali 5, 5 ditambah 3, 8. Penyebutnya tetap.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita kerjakan dengan cara yang sama, rubah menjadi perkalian. 11/4 dikali, nah yang pembagi ini dibalik, penyebut dan pembilangnya dibalik. 5/8. Maka 11 dikali 5 hasilnya 55, 4 dikali 8 hasilnya 32. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan atau kita rubah menjadi pecahan campuran. 55 dibagi 32 itu 1, 55 dikurangi 32, sisanya 23. Maka hasilnya adalah 1/23, sisanya per 32. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke latihan. Ya, di sini Bu Tia ada soal tentukan hasil dari A 1/3 dikali 4/5 dibagi 7/9. Yang B 1/2/3 dibagi 2 1/2 ditambah 3/5 dikali 1/3. Sekarang kita kerjakan untuk yang A terlebih dahulu. 1/3 dikali 4/5 dibagi 7/9. Ternyata di sini ada bilangan campuran. Maka nanti kita rubah dulu bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, jadi 1/3 tetap dikali 4/5 tetap dibagi 1 kali 9, 9 ditambah 7, 16. Maka 16/9. Sekarang kita lihat di sini ada perkalian, ada pembagian. Nah, kalau ada perkalian dan pembagian, sekarang kita lihat pecahan pembaginya dulu. Maka ini rubahlah menjadi perkalian. Nah, untuk merubah menjadi perkalian, maka ini pembilang dan penyebutnya dibalik. Maka jadi 1/3 tetap dikali 4/5 dikali dibalik 9/16. Kalau sudah perkalian semua seperti ini, maka tinggal dikalikan atas kali atas kali atas, bawah kali bawah dikali bawah. Maka 1 dikali 4 sama dengan 4 dikali 9, 36. 3 dikali 5 sama dengan 15 dikali 16, hasilnya 240. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Untuk lebih mudahnya, kalian cari FPB dari 36 dan 240. Ternyata 36 dan 240 itu FPB-nya sama dengan 12. Jadi 36 dibagi 12, 240 dibagi 12. Atau Bu, kalau misal sama-sama dibagi berapa gitu Bu, boleh? Boleh. Misal sama-sama dibagi 6 dulu. Setelah itu kalau masih bisa sederhanakan lagi, tinggal disederhanakan lagi, boleh. Tapi lebih cepatnya adalah menggunakan FPB-nya. 36 dibagi 12 hasilnya 3, 240 dibagi 12 hasilnya 20. Jadi hasilnya dari 1/3 dikali 4/5 dibagi 1, 7/9 adalah 3/20. Sekarang untuk yang B. Di sini ada soal 1, 2/3 dibagi 2, 1/2 ditambah 3/5 dikali 1, 1/3. Maka kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 2 hasilnya 5/3. Dibagi 2 dikali 2 4 ditambah 1 5/2. Penyebutnya tetap. Yang ini sudah pecahan biasa, maka kita tulis saja. Selanjutnya 1/3. 1 dikali 3 3 ditambah 1 4/3. Nah, kalau sudah seperti ini, ada pembagi di sini, maka kita rubah menjadi perkalian. 5/3 dibagi 5/2. Nah, ini yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Kalau ada penjumlahan ataupun pengurangan dikerjakan nanti. Jadi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. 5/3 dikali. Nah, ini dibalik. 2/5
ditambah yang ini tetap ya, 3/5 dikali 4/3 tetap. Nah, sekarang atas kali atas, 5 dikali 2, 10. 3 dikali 5, 15. Ditambah 3 dikali 4, 12. 5 dikali 3, 15. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. Untuk penjumlahan, kita lihat penyebutnya sudah sama belum? Oh, sudah. Kalau sudah sama, berarti tinggal pembilang ditambah pembilang. Tetapi kalau penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, karena ini sudah sama, berarti tinggal 10 ditambah 12. Hasilnya 22/15. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan. 22 dibagi 15, hasilnya 1, sisanya itu 7/15. Bisa ya? Ya, sekarang kita masuk ke nomor 2. Ini bentuk soal cerita ya. Didi memiliki tabungan sebanyak 3/5 tabungan Anton. Apabila dijumlahkan, nah ini kata kuncinya. Tabungan keduanya adalah 200.000. Berapa besar uang tabungan Didi dan Anton masing-masing? Nah, untuk mengerjakan soal cerita, silahkan kalian kerjakan dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya, diketahui tabungan Didi 3/5 tabungan Anton. Selanjutnya, tabungan Anton berarti 5/5. Kenapa 5/5? Karena tabungan Anton itu berarti kan satu keutuhan. Nah, di sini penyebutnya adalah 5. Berapa dibagi 5 yang hasilnya 1? Tentu 5 ya. Karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kok di sininya 6? Berarti tabungan Anton 6/6. Kalau di sini 8, berarti tabungan Anton 8/8. Karena bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya nanti Butia misalkan tabungan Anton itu X dan jumlah tabungan keduanya adalah 200.000. Yang ditanya berapa jumlah tabungan masing-masing. Sekarang kita jawab. 3/5 X ya, karena tabungan Didi itu 3/5. X itu tabungan Anton ditambah tabungannya Anton, tabungan Anton berarti 5/5 X dijumlahkan karena yang diketahui di sini adalah apabila dijumlahkan. Berarti 8/5 X karena penyebutnya sudah sama. Sekarang jumlah tabungannya itu 200.000. Maka hasil penjumlahan bagiannya ini sama dengan 200.000. 8/5 X sama dengan 200.000. Berarti X sama dengan, nah supaya 8/5 ini menjadi 1, kalau perkalian jadi 1. Kalau penjumlahan dan pengurangan nanti harus jadi 0. Karena ini perkalian, maka 8/5-nya harus berubah menjadi 1. Supaya kita bisa tahu nanti nilai X-nya berapa. 8/5 supaya jadi 1 harus dibagi juga dengan 8/5. Maka ini menjadi 1X. Sama dengan, nah yang di sini juga harus sama, harus adil. Di sini dibagi 8/5, sini juga harus dibagi 8/5. Maka X sama dengan 200.000 dibagi 8/5. Nah, kalau ada seperti ini maka kita rubah menjadi perkalian. 200 X-nya sama dengan 200.000 dibalik, ya kan? Penyebut dan pembilang dibalik. 5/8. Maka kalau ada perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan, 200.000 dikali 5 baru dibagi 8. 200.000 dikali 5 hasilnya adalah 1 juta dibagi 8. 1 juta dibagi 8, maka X-nya ketemu 125.000. Maka tabungan Anton adalah 125.000. Berarti kita tinggal mencari tabungannya Didi. Maka tabungan Didi adalah 200.000 dikurangi tabungan Anton 125.000. Maka hasilnya untuk tabungan Didi adalah 75.000. Bisa ya? Ya.
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.